Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton. Lebih tepatnya dari Pak Satria Arif, yaitu rumah minimalis yang berdiri di atas lahan lebar 7 meter serta panjang 9 meter. Desain rumah minimalis menjadi salah satu pilihan favorit bagi sebagian besar orang. Selain tampilannya yang simpel dan elegan, desain rumah minimalis juga terkenal karena efisiensi penggunaan lahan. Salah satu karakteristik utama dari desain rumah minimalis adalah penekanan pada warna dan bentuk yang sederhana tanpa ornamen yang terlalu mencolok. Penggunaan warna netral seperti putih atau abu-abu dapat memberikan kesan yang bersih dan modern. Selain itu, penggunaan material bangunan seperti beton, kayu, atau kaca dapat memberikan tampilan yang minimalis namun tetap elegan. Ini adalah desain rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai akan memiliki lebih banyak ruang daripada rumah dengan 1 lantai, sehingga cocok untuk keluarga yang lebih besar atau untuk orang yang membutuhkan ruang tambahan. Rumah 2 lantai biasanya memiliki keuntungan dalam pemanfaatan lahan yang lebih efisien dan memaksimalkan penggunaan ruang. Selain itu, rumah 2 lantai juga memberikan kesan yang lebih luas dan menarik, sehingga bisa menjadi pilihan bagi orang yang mencari rumah dengan tampilan yang lebih mewah. Rumah ini menggunakan model atap pelana dari bahan genteng beton, dengan kemiringan atap yaitu 35 derajat. Rumah atap pelana adalah jenis rumah yang atapnya terdiri dari 2 sisi miring. Rumah dengan atap pelana ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan perawatan dan perbaikan, serta mampu menahan beban angin dan hujan dengan baik. Selain itu, atap pelana juga memberikan kesan elegan dan minimalis pada desain rumah. Walaupun rumah ini berada di lahan sempit, namun rumah ini masih terdapat space untuk tanaman, dengan ukuran ruang yaitu panjang 4 meter serta lebar 1,8 meter. Tanaman depan rumah dapat memberikan kesan alami dan hijau pada tampilan rumah Anda, serta memberikan kesan menyegarkan bagi penghuni. Selain memberikan estetika pada tampilan rumah, tanaman depan rumah juga memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas udara dan membantu mendinginkan suhu lingkungan. Selain terdapat space untuk tanaman, pada bagian halaman depan ini juga terdapat space untuk sepeda motor, dengan ukuran area yaitu panjang 3 meter serta lebar 3 meter. Tempat parkir motor pada rumah sangat penting untuk melindungi kendaraan dari kerusakan dan juga cuaca. Sedangkan untuk keamanan, buatlah pagar atau tembok pembatas yang dapat melindungi kendaraan dari pencurian dan juga kerusakan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan teknologi keamanan seperti CCTV atau sensor gerakan untuk memantau kendaraan yang diparkirkan. Setelah melihat semua bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang menyatu. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 7,2 meter, lebar 4 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan begitu, rumah ini tidak terdapat ruang tamu khusus. Konsep rumah tanpa ruang tamu mungkin terdengar tidak biasa, namun ide ini telah diadopsi oleh beberapa arsitek dan desainer interior untuk menghasilkan rumah yang lebih fungsional dan terasa lebih terbuka. Dalam rumah tanpa ruang tamu, konsep desain memungkinkan adanya penggabungan antara ruang keluarga, ruang makan, dan area dapur menjadi satu ruangan yang terbuka. Dalam hal ini, fungsi ruang tamu digantikan oleh ruang keluarga yang lebih luas dan nyaman. Model rumah seperti ini juga sering disebut rumah open space. Rumah dengan tema open space merupakan konsep desain rumah yang mengutamakan penggunaan ruang terbuka yang seamless atau tanpa batas. Pada konsep desain ini, ruangan-ruangan seperti ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur seringkali digabungkan menjadi satu ruangan yang luas. Rumah dengan tema open space menawarkan banyak keuntungan, seperti memberikan kesan yang luas dan terbuka, memudahkan sirkulasi udara dan cahaya, serta lebih fleksibel. Namun ada juga kekurangan dalam konsep rumah tanpa ruang tamu. Salah satunya adalah kurangnya privasi, terutama jika digunakan untuk tamu atau kerabat yang berkunjung. Selain itu, rumah dengan tema open space juga dapat menjadi lebih berisik, karena suara dari satu area dapat dengan mudah terdengar di area lain. Lanjut kita ke kamar tidur pada lantai 1. Kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter.
Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, meja rias, serta lemari pakaian. Kamar ini bisa digunakan untuk kamar tamu ataupun kamar orang tua yang lanjut usia. Lanjut kita ke area kamar mandi. Ketinggian lantai kamar mandi ini lebih rendah 56 cm dari ketinggian lantai utama. Jadi untuk mengakses kamar mandi ini membutuhkan sekitar 3 anak tangga. Kamar mandi di bawah tangga bisa menjadi pilihan yang bagus untuk memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia. Tapi pastikan bahwa ruangan di bawah tangga cukup besar untuk menampung kamar mandi yang diinginkan. Ruangan ini harus cukup besar untuk memasukkan toilet, wastafel, dan juga shower. Selain itu, pastikan bahwa ventilasi yang cukup tersedia di ruangan untuk memastikan bahwa kamar mandi tetap kering dan tidak berbau. Ventilasi yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kelembaban. Lanjut kita ke halaman belakang. Ukuran halaman belakang ini yaitu panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Halaman belakang ini bisa difungsikan sebagai tempat cuci dan jemur pakaian. Selain sebagai tempat cuci dan jemur pakaian, halaman belakang dapat dijadikan sebagai tempat sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan halaman belakang agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga. Dengan dimensi tangga yaitu lebar 87 cm, langkah naik 17 cm, serta langkah datar 28 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Pada lantai 2 ini terdapat kamar kedua yang berukuran panjang 4 meter, lebar 3,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ukuran tersebut sudah termasuk kamar mandi pribadi. Dan untuk perlengkapannya, kamar ini dilengkapi dengan tempat tidur queen size, bedside table, lemari pakaian, serta meja rias. Sebaiknya hindari membuat kamar tidur terlalu ramai dan penuh dengan perabotan, sehingga tetap memberikan kesan luas dan nyaman untuk beristirahat. Selain itu, pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kamar ini terdapat kamar mandi pribadi dengan ukuran kamar mandi yaitu panjang 2,2 meter serta lebar 1,3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Keuntungan memiliki kamar mandi pribadi adalah privasi yang lebih baik. Anda tidak perlu berbagi kamar mandi dengan orang lain, sehingga Anda bisa merasakan lebih nyaman dan bebas untuk menggunakan kamar mandi sesuai dengan kebutuhan Anda. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar ini berukuran panjang 3,7 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, meja belajar atau meja rias, serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela ke arah depan. Lanjut kita ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Selain tempat tidur double size, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan pintu dan juga jendela ke arah balkon. Dengan ukuran balkon yaitu panjang 1,5 meter serta lebar 1,5 meter. Balkon ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara dan juga cahaya pada kamar. Jadi walaupun di bagian belakang terdapat bangunan rumah tetangga, sirkulasi udara dan juga cahaya pada kamar ini akan cukup baik. Lanjut kita ke area kamar mandi.
Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun, dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat cantik dan nyaman untuk digunakan. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan 7 x 9 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 280–370 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi, di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.